Di cerita kali ini, saya akan menjadi narasumber, kakak sepupuku. Namaku adalah Lestari. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan, usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar gembira dari suamiku, bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya, menjadi kepala bagian di dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpa keluargaku. Assalamualaikum. Ma, Papa pulang. Waalaikumsalam. Sebentar. Buru-buru aku ke depan, membuka pintu untuk suamiku, dan mencium tangannya. Ma, alhamdulillah, Papa sekarang naik jabatan, menjadi kabag di damkar, ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan juga sepatunya. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya Papa naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran Pak, sambutku dengan penuh semangat. Iya Ma, nanti hari Minggu kita akan syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman kerja Papa, dan juga tetangga sekitar rumah. Siap Pak, nanti Mama siapkan semuanya ya. Hatiku girang tidak terhingga. Bagaimana tidak? Belum genap 2 tahun, suamiku naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Kini hari Minggu pun telah tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan juga kerabat, sekaligus aku melihat ada seseorang yang terus memandangku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu teman dari suamiku? Aku pun mencoba menyapanya, tetapi dia tidak membalas sapaanku. Ih, sombong sekali orang itu, umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabatku. Namun di saat aku sedang asik mengobrol, Biai pembantuku menghampiriku dan lalu berbisik. Bu, itu ada yang mau bicara sama ibu, ujarnya dengan wajah yang kelihatan tegang. Siapa Bi? Tanyaku penasaran. Saya juga tidak tahu Bu. Dia bilang katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah ini. Apaan sih Bi? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya? Itu Bu, orangnya ada di belakang, di dekat dapur. Lalu kemudian, aku pun pergi ke belakang, menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan juga kerabatku. Sebenarnya siapakah orang itu? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya. Namun lelaki itu diam melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. Punten Kang, aku memanggilnya. Kali ini dia mulai membuka suaranya yang parau. Maaf Teh, kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu.
Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir. Dan Teteh tahu itu apa? Ada kuntilanak yang mulai mengikuti Teteh. Ucapnya menjelaskan. Aku pun kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyangga, dia menambahkan, "Teh, bilang kepada suami Teteh, jangan terlalu percaya dengan teman sendiri, karena musuh itu bukan dari luar, tapi dari orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan berzikir, Teh. Insya Allah akan diselamatkan." Seakan tidak percaya, aku pun membantah semua perkataannya. "Akang ini siapa sih? Jangan sok tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini alhamdulillah teman-teman suami saya baik semua. Sekarang lebih baik akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya. Saya hanya numpang lewat di desa ini. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh tidak percaya sama saya, tidak apa-apa. Tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah." Setelah mengucapkan kalimat itu, orang itu lantas pergi meninggalkan rumah ini. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, apa tujuannya? Semakin dipikir semakin membuatku menjadi gila. Sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Malamnya ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu romaku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pak, sini Pak." Tapi tidak ada jawaban dari teras. Aku pun memanggilnya kembali. "Pak, Papa," ujarku setengah berteriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih, Mah?" Teriak-teriak. Suaranya terdengar sampai ke rumah sebelah. Lagian, Papa dipanggil tidak nyahut. "Ini loh, Pak. Papa nyium bau bangkai nggak di sini?" Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. "Papa tidak nyium bau apa-apa, Mah. Ada yang salah kali dengan hidung Mama." "Masa sih, Pak? Baunya sangat menyengat gini loh. Apa ada tikus yang mati ya?" "Bisa jadi, Mah. Papa sama sekali tidak nyium bau bangkai." "Tapi, Pak," belum selesai aku berbicara, dia memotong. Sudah. Kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah saja. Tidak usah diperpanjang lagi. Papa capek sekali, ingin cepat tidur." Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Kemudian malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil itu. Tidak habis pikir, kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku serasa sesak. Seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung suamiku. Namun suamiku tidak bergeming. Berteriak pun tidak bisa. Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini.
Saat aku melihat wajahnya, wajah itu sangat menyeramkan, menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku berteriak, tapi suaraku menghilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Sedikit demi sedikit, rasa sakitku berkurang. Dan alhamdulillah kaki itu sudah tidak ada. Aku bernafas lega. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba dari atas, tes, tes, sesuatu jatuh di pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian wajah menyeramkan itu tepat ada di hadapanku. Jarak kami hanya 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilat-jilat wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Aku terbangun dari tidurku. Ya, semalam aku bermimpi. Keringat membasahi tubuhku. Baru kali ini, aku bermimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemetaran. Aku melihat suamiku masih ada di sampingku, masih tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, tubuhku lemas tidak bertenaga. Kepalaku sakit serasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan juga sangat sakit. Badanku pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius, membuat tubuhku terasa nyeri dan juga sangat kesakitan. Kini keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, mereka langsung membawaku ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Di sini dokter menjelaskan, mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran psikis dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badanku menjadi panas. Aku pun berteriak-teriak, sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepalaku begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter dan bisa membuat keadaan lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian, badanku kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku hanya berdua dengan anakku. Kemudian aku mendengar suara wanita yang sedang bersenandung, seperti layaknya seorang sinden. Aku benar-benar ketakutan, sampai gemetar. Bagaimana tidak gemetaran? Sinden yang aku dengar itu bernyanyi-nyanyian memanggil kuntilanak. Lalu aku pun mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tidak beberapa lama, suara itu pun sudah lenyap dan berganti dengan bau busuk yang sangat menyengat di hidung. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati ya? Tapi ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat, ujarku dalam hati. Tidak berselang lama, brak, ada suara di atap rumahku. Segera aku berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. Mama kenapa? Tanyanya dengan panik. Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu
untuk segera ke sini. Sekarang, Me. Pintaku kepada anakku. Tanpa bertanya lagi, anakku langsung pergi ke rumah ibuku, yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tak butuh waktu yang lama, ibu dan juga adik lelakiku kini sudah ada di rumahku. Setelah ibu dan adikku datang ke rumah, aku menceritakan kejadian barusan. Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran. Tidak lama suaranya menghilang, Bu. Tapi ada bau yang menyengat, seperti bau bangkai mayat kemarin, Bu. Ibu menatapku dengan serius. Tari, sepertinya ini ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husen untuk mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan kamu. Adikku Hendri ikut berbicara. Takutnya Teteh ada yang ikutin. Soalnya kemarin kan ada teman Hendri datang ke rumah. Terus dia melihat katanya ada yang aneh dengan rumah ini. Memang apanya yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa di sini. Tanyaku keheranan. Hendri juga tidak tahu, Teh. Tapi teman Hendri pernah bilang, aura rumah Teteh, auranya tidak bagus. Katanya ada sesuatu di rumah ini, Teh. Aku terdiam mendengarkan perkataan adikku dan juga ibuku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. Saran ibu, kita harus panggil Ustadz Husen. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Bu. Tapi malam ini ibu tidur di sini ya, Bu. Tari takut, Bu. Kamu ini gak malu apa sama anak kamu? Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani menjawab, ya elah, Nek. Yang namanya takut bisa terjadi sama siapa saja, Nek. Mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah saja ya, Nek. Biar rame. Melani juga takut kalau tidur sama Mama berdua. Om Hendri tidur juga di sini kan? Tanya Melani sambil memohon kepada Hendri. Aduh, kalian ini penakut. Baiklah, kita tidur di sini, Bu. Biar ayah sama Adit yang di rumah. Jawab Hendri. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah, dan Hendri tidur di kamar tamu. Bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya, aku kembali mendengar suara nyanyian dan mencium bau busuk di tempat yang sama, yaitu di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husen. Mendengar teriakanku, mereka pun menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. Pak, aku takut, Pak. Tadi suara dan bau itu muncul lagi, Pak. Aku menangis ketakutan. Ustadz Husen paham, lalu dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung berzikir dengannya. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku. Saat Ustadz dan suami sedang berzikir, aku merasakan ada yang aneh di punggung, dan pernafasanku serasa sakit dan sulit untuk bernafas. Aku benar-benar ketakutan. Leherku seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang ia bisa. Tidak ada yang kuingat selain rasa sakit yang tidak terhingga. Aku teringat tentang membaca sholawat. Spontan aku membaca sholawat, sehingga aku bisa berteriak, Papa!
Mungkin karena terasa ada yang tidak beres, suamiku langsung berlari ke kamar. Aku menangis ketakutan dan badan penuh dengan keringat. Tidak lama kemudian, Ustadz Husain mengambil air dan aku disuruh untuk minum air itu yang sudah didoakan oleh Ustadz Husain. Anehnya badan terasa amat lemas dan ngantuk. Saat itu pun aku tertidur. Aku berpikir gangguan itu akan berhenti, tetapi ternyata salah. Gangguan kali ini justru lebih hebat. Sekitar jam 5 sore, aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu suamiku belum pulang. Tiba-tiba punggungku dan juga telungkuku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sakit, sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah, panas, bibir kering pecah-pecah, dan tubuhku benar-benar kesakitan, seperti sedang ditusuk oleh jarum. Aku berteriak kesakitan. Tanpa sadar aku telah menggigit bibirku, sampai bibirku berdarah. Anakku Mei yang saat itu berada di sampingku terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan juga neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku dan Hendri langsung berhamburan mendatangi rumahku. Saat itu aku sedang tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata kepada adikku, "Hendri, cepat kamu panggil Ustadz Husain." Hendri mengangguk, lalu mengambil motor dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku, yang saat itu sedang menjilati darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku, tapi apa daya, tenagaku 100 kali lebih kuat. Tanpa tersadar, aku membantingkan tubuh mereka. Mereka pun terjerembab ke lantai, sampai ibuku menjadi pingsan. Anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku, apa yang sedang terjadi. Anakku menceritakan semuanya. Jadi begitu, Pak RT mulai mengerti, lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Tari. Ibumu sekarang ada di mana, Nak?" tanya Pak RT. Anakku pun menjawab, "Tadi menuju belakang rumah, Pak. Hati-hati, Pak. Ibu sepertinya kerasukan." Pak RT mengerti. Lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husain bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian. Ibuku yang sudah tersadar kemudian menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husain, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu aku sudah tidak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan, aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Namun ketika diangkat, bau anyir langsung menusuk hidungnya. Astagfirullahaladzim, baunya amis sekali. Darah siapa ini, Pak Ustadz? Dia bertanya kepada Ustadz Husain yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husain pun menjawab dengan wajah panik. "Ini sudah keterlaluan, Pak. Teh Tari ini sudah disantet, dan santetnya sangat mematikan. Darah ini adalah darah Teh Tari sendiri.
"Hah? Darah Tari? Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh Tari, Pak Ustadz," tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. "Kita bicara di rumah saja, Pak. Sekarang kita bawa Teh Tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore." Sambil bergidik gigi, dia membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan oleh ibu, aku belum sadarkan diri. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari anusku tidak berhenti-henti. Lalu ibu memakaikanku tampon agar darahnya tidak tembus keluar. Sedangkan di ruang depan, ayah dan Ustadz Husen serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi pada aku. Kejadian di luar nalar ini, mau tidak mau, menyoroti keluarga aku. Singkat ceritanya, sekitar jam 8 malam suamiku telah pulang. Dia terkejut banyak orang yang mengaji. Buru-buru dia parkirkan motornya dan masuk ke dalam rumah. Didapatinya aku yang terbaring dengan lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan juga Ustadz Husen yang ada di halaman belakang. "Pak, apa ada acara pengajian malam ini? Kok di rumah ramai sekali?" tanyanya sambil bergantian memandang ayah dan juga Ustadz Husen. Ustadz Husen pun menjawab, "Ruth, ada yang mengirim santet kepada keluarga kamu. Saya yang menyarankan agar para warga mengaji di sini, karena hal itu bisa menangkal santet itu untuk sementara." "Apa? Santet? Siapa yang melakukan itu, Ustadz?" "Entahlah. Jujur saja ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini." Suamiku terdiam beberapa saat. Ia terkejut mendengar penuturan Ustadz Husen. Siapa orang yang selama ini tidak suka kepada keluarganya? Tapi pikirannya sangat buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepada aku. Lalu dia bertanya, "Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku terkena santet, bagaimana cara mengusirnya, Ustadz?" "Begini Mas Rudi, seperti yang sudah saya bilang tadi kepada Pak Pram mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Teh Tari. Kalau untuk menyembuhkan apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Tadi saya sudah hubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi, karena saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umroh," jawab Ustadz Husen. Suamiku pun hanya tertunduk dengan lesu. Prof. Melani, setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak, ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2. Yang satu di belakang dekat dengan dapur. Yang satu lagi samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Antara kaget dan juga penasaran, aku pun mengecek ke dapur. Dengan hati-hati aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana, ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di dalam lemari es. Darah berceceran. Entah darah apa. Apakah dari darah ibu
atau daging mentah yang kini ada di mulut ibu. Aku beringsut mundur. Aku sangat takut. Namun sialnya, ibu melihatku. Mulutnya berlumuran dengan darah dan berbau sangat amis. Dia berdiri membungkuk. Kepalanya menengadah ke atas. Namun matanya melihatku melotot, sembari menyeringai. Dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Segera aku berlari memanggil ayahku dan mengedor-gedor pintu kamarnya. Pak, Papa, buka pintu, Pak, cepat. Sesekali aku melihat ke belakang, takut ibu mengejarku. Dan benar saja, ibu mengikutiku. Aku semakin berteriak. Papa, Papa, buka pintu, Pak, cepat. Akhirnya ayahku pun membuka pintunya. Dia keheranan melihatku menangis. Ada apa, Mei? Kenapa kamu berteriak-teriak? Kenapa kamu menangis? Tanyanya keheranan. Pak, aku melihat ibu sedang makan daging mentah di dapur, Pak. Lalu ibu melihatku. Dia mengejarku. Aku takut sama ibu, Pak. Tangisku pecah karena takut. Ayahku pun mengerti. Ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana. Masih memakan daging mentah itu. Tanpa takut ayahku mendekat, membacakan ayat-ayat pengusir jin. Lalu ayahku memanggilku. Mei, ayo bantu Papa. Bacakan Mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husein. Walaupun aku takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surat-surat yang telah diberikan Ustadz Husein. Namun ibuku terus-terusan berteriak. Kurang ajar kau. Panas, panas. Teriakan ibuku mengagetkan anak tetangga yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku. Mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayahku memegang tangan dan kaki ibu yang meronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husein dan juga Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ibu terus-terusan berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husein dan juga Pak RT sangat membantu kami. Hingga akhirnya jam 2 dini hari, ibuku mulai tenang. Ibu sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husein dan Pak RT pamit pulang. Sementara anak-anak tetanggaku dan juga teman-temannya berjaga di teras rumah, berjaga-jaga kalau ada kejadian lagi. Kini hari-hari berikutnya, aktivitas ibu hanyalah duduk melamun dengan tatapan kosong. Setiap selepas maghrib sampai jam 4 subuh, terkadang dia berteriak-teriak histeris, kesurupan. Ustadz Husein menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji, dan jangan dibiarkan tidur malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan itu, sedangkan beliau sendiri dalam keadaan kotor karena terus mengeluarkan darah dari organ vitalnya. Ditambah ibu sekarang jiwanya seperti kosong. Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat, tapi tetap saja masih tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari, Ustadz Husein datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Jafar yang baru kembali dari beribadah umroh. Assalamualaikum, sapa Ustadz Husein dan juga Kiai Jafar. Waalaikumsalam Pak Ustadz.
Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Mari silakan masuk. Ayahku mempersilahkan mereka untuk masuk. Tanpa basa-basi, Kyai Jafar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal-muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kyai Jafar berkata, besok saya kembali ke sini lagi bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari. Insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Husain, ujar Kyai Jafar. Setelah berkata seperti itu, Kyai Jafar dan Ustadz Husain pamit pulang. Keesokan malamnya, seperti biasa ibu sedang berada di kamarnya, masih dengan kondisi yang sama, duduk melamun di jendela kamar menatap keluar. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau, karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau menangis tiba-tiba lagi. Beliau lebih banyak diam, walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk terjadi. Dan tiba-tiba saja beliau berbicara. Ada tamu yang datang. Aku sempat kaget karena ibu berbicara. Siapa yang datang, Ma? Tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku, tetapi dengan sesuatu yang lain. Dan benar, tidak beberapa lama, dari depan rumah terdengar suara Ustadz Husain dan juga Kyai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Husain dan juga Kyai Jafar. Ditambah di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kyai Jafar. Kemudian Ustadz Husain dan juga Kyai Jafar masuk ke kamar ibu. Assalamualaikum Mbak Tari. Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. Mau apa kalian datang ke sini? Tiba-tiba suara ibu berubah. Suaranya sangat besar. Aku langsung sadar kalau itu bukan ibuku. Kyai Jafar mendekati ibuku. Beliau memegang pundak dan juga punggung ibuku. Sedangkan Ustadz Husain memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa. Lalu Kyai Jafar berbicara kepada sosok yang merasuki ibuku. Siapapun kamu yang berada di dalam tubuh ini, keluar sekarang juga. Sosok itu malah tertawa mengejek. Namun Kyai Jafar tidak menghiraukannya dan mulai membacakan doa. Begitupun dengan Ustadz Husain. Suara yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan. Siapapun yang mendengarnya akan bergidik ngeri. Karena diserang oleh Kyai Jafar dan juga Ustadz Husain, sosok itu pun kewalahan. Dia berteriak menggerang, menangis, kemudian tertawa, dan lalu berkata, aku senang di dalam tubuh dia. Tubuhnya sangat nyaman. Aku sangat senang di tubuh ini. Aku ingin membawa dia ke alamku. Kyai Jafar membalas, kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segenap kekuatan, Kyai Jafar dan Ustadz Husain melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan makhluk itu. Sampai pada akhirnya, makhluk itu pun menyerah. Namun sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata,
Saya disuruh oleh Tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari Tuan saya akan dibunuhnya. Tenang, kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan diselakai. Saya akan membawa kamu ke suatu tempat di mana berkumpulnya para jin muslim. Baiklah. Lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian pikir semua telah berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Kepalanya menunduk. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. Kurang ajar. Siapa yang mengalahkan anak buahku? Ayo, lawan aku sekarang. Kalian akan aku makan. Entah siapa kali ini yang masuk ke dalam tubuh ibuku. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke dalam tubuh ibuku. Pak Kiai, istri saya kenapa lagi, Pak Kiai? Kenapa makhluknya tidak mau keluar? Tanya ayah sambil menahan tangis. Tenang Mas Rudi. Jadi yang bersemayam di tubuh Mbak Tari itu ada dua. Yang pertama itu sudah keluar. Yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa dan panggilkan murid-murid saya untuk masuk ke ruangan ini. Ayah pun mengangguk. Baik Pak Kiai. Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. Saya yang telah melepasnya untuk keluar. Sekarang saya akan bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk menghabisi keluarga Mas Rudi? Namun sosok itu malah tertawa terbahak-bahak. Apa kau tahu, aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kau kalahkan aku, tantang sosok tersebut. Namun Kiai Jafar menjawab dengan tenang. Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat, katakan siapa yang menyuruhmu, atau aku akan membakarmu. Kau yang akan aku makan terlebih dahulu, Kiai. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Husain dan murid Kiai Jafar membantu membacakan doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Ya Tuhan, tolonglah ibuku. Tidak beberapa lama, ibuku pun muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar kemudian mendekat dan membantu ibu untuk duduk, lalu memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Hah? Tanya Kiai Jafar. Dia memberiku darah, jawab sosok tersebut. Jadi, setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti perintahnya? Tanya Kiai Jafar. Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Dan sekarang,
Kau disuruh oleh dukunmu untuk mencelakai keluarga ini. Baiklah, sekarang lihat ini. Kyai Ja'far mengucapkan doa-doa, dan makhluk itu pun beraksi. Hentikan! Hentikan! Jelaskan, cepat jelaskan, siapa yang menyuruhmu? Tanya Kyai Ja'far, masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu, jangan bakar saya, akan saya beritahu. Asalkan jangan baca itu lagi. Makhluk itu memelas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi, dan orang itu adalah teman satu pekerjaannya. Maksudmu, teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi akan mati. Tiba-tiba ambruk tubuh ibuku. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi, sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Jangan sampai Mbak Tari ditinggalkan sendirian. Minta Mbak Tari untuk terus berzikir agar selalu mengingat Allah, karena dengan selalu mengingat Allah akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang sangat mematikan. Untung saja saya datang tepat waktu. Jika terlambat mengobati, Mbak Tari sudah pasti dia akan kehabisan darah dan akan meninggal. Untuk itu kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kyai Ja'far. Setelah memberikan pesan dan juga wejangan, Kyai Ja'far dan juga muridnya pamit pulang. Hanya Ustadz Husain yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemas. Bagaimana tidak? Dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat. Walaupun dia sesekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya, tapi ibu sudah siap untuk menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayahku, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Selama 2 tahun, ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim, tapi ibuku melarang ayahku. Menurutnya tidak baik kalau harus perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Menurut Kiai, jin itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada jin hitam, merah dan putih. Yang paling berbahaya tentunya jin merah. Bahkan jin merah tidak hanya membuat sakit,
tapi membuat korbannya meninggal. Bisa menutup aliran darah ke jantung dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja, walaupun tidak punya riwayat penyakit jantung. Berbahaya kedua ada jin hitam. Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seseorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya menjadi tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali, tapi membutuhkan proses yang panjang. Yang paling tidak berbahaya tentunya setan putih. Untuk jenis ini biasanya membuat korbannya kesakitan, misalnya dibuat panas dingin, kulit gatal, perih dan lainnya. Di Indonesia masalah seperti ini memang masih kental. Bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirim santet kepada orang-orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet dan seperti apa cara kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan dengan pria, karena wanita mengalami masa haid yang bisa membuat jin menjadi suka. Ditambah dengan mantra Bukit Kaugenang, maka jin pun mudah mendekat dan bisa memerintahkannya. Pekerjaan ini memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita yang lebih kuat dibandingkan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan mengenaskan. Cara kerja santet memang cukup unik. Jadi orang yang memerintahkan jin untuk menyerang seseorang, jin itu menjadi abdi dukun tersebut karena sering diberi makan. Bahkan menurut paranormal, ada jin yang menghisap darah dari dukun tersebut dan membuat dukun terlihat kurus, tidak pernah gemuk, walaupun banyak makan. Ciri-ciri dukun santet sendiri, biasanya tubuhnya sangat kurus, mata merah dan jalan menunduk. Warna mata merah itu, menurutnya karena mata setan atau jin yang selalu berada di sekitarnya. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet yang sangat mengerikan. Semoga kejadian ini tidak menimpa kepada kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.